Halo semua, salam belajar buat kita dan salam sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika, khususnya mengenai distribusi frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui model pembelajaran based learning, diharapkan kita dapat mengetahui dan menjelaskan konsep dasar statistika. Yang kedua, kita juga dapat mengolah dan menyajikan data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, mengolah dan menyajikan data tunggal berbobot atau disebut juga data majemuk ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun kompetensi inti kita pada materi kali ini ada 4, yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam pergaulan dunia. Kompetensi yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif untuk memecahkan masalah. Dan kompetensi yang keempat atau yang terakhir adalah mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dari pengembangan yang dipelajari di sekolah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita dan indikator pencapaian kompetensinya pada materi distribusi frekuensi ini yaitu kompetensi dasar 32, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan kompetensi dasar yang kedua adalah kompetensi dasar 42, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun yang menjadi indikator pada kompetensi 32 itu adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami konsep dasar statistika. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui data tunggal dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengolah data tunggal berbobot atau disebut juga data majemuk ya, ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Demikian juga indikator pada KD 42. Ya, ada juga 3 ya. Yang pertama, itu peserta didik dapat menerapkan populasi dan sampel dari suatu data pada statistika. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data tunggal ke dalam bentuk diagram tabel. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan data tunggal berbobot ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini Bapak munculkan 3 permasalahan. Permasalahan pertama menyangkut mengenai populasi dan sampel, di mana yang ditanya di sini adalah populasi dan sampel pada permasalahan contoh 1 dan permasalahan contoh 2. Nah, permasalahan yang kedua kita perhatikan di sini. Pak Samuel melakukan kegiatan olahraga untuk mengetahui pertumbuhan siswa SMA swasta Hosana, di mana data-datanya ada seperti ini. Kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga adalah kita akan menyajikan data ini, di mana data ini merupakan data persentase penghasilan dari 100 keluarga siswa di Kelurahan Tanjung Mulia atau kelurahan dekat tempat tinggal kita ya, yang mereka belanjakan untuk keperluan bahan makanan selama masa pandemi COVID-19. Nah, kita di sini akan menyajikan data dari 100 keluarga ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mendukung kamu di dalam pembelajaran, Bapak menyediakan media pembelajaran dalam bentuk video yang dapat kamu lihat pada video berikut. Semangat ya. Ada beberapa teknik menyusun data. Yang pertama itu array. Apa sih Kak array? Nah, kita menyusun data itu secara berurutan, di mana bisa berurutan naik atau turun. Nah, metode dengan cara susunan array ini digunakan untuk data yang sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Di mana ini untuk kita susun secara array bisa susun secara naik dan turun. Di mana kalau urutan naik kita susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga akan jadi seperti ini. Kalau kita susun datanya ini secara berturut dari yang kecil ke yang besar. Sebaliknya jika urutan turun berarti dari yang besar
menjadi terkecil. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data majemuk. Ini jumlah datanya lebih besar dari cara menyusun kita secara array. Oke, kita lihat kepada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui hasil ulangan matematika 30 siswa nih. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk tabel, yaitu kita namakan tabel distribusi frekuensi, di mana kolom pertama ini merupakan nilai matematika dan frekuensi ini merupakan banyaknya data. Nah, kalau kita susun secara berturut, berarti ini terdiri dari 30 sampai 100, di mana nilai matematika terendahnya adalah 30 dan nilai matematika tertingginya ada 100. Untuk menghitung frekuensi atau banyak datanya ini, kita bisa menggunakan dengan cara turus atau tali. Nah, kita perhatikan 30 pada data ini ada berapa? Angka 30 atau nilai 30, yaitu yang pertama ini 1, yang kedua, yang ketiga. Maka frekuensi dari nilai matematika 30 ini ada 3. Demikian juga nilai matematika pada 40, frekuensinya ada 3 juga ya. Maka ini juga 3. Demikian juga untuk frekuensi nilai matematika pada 50. Nanti hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana Kak dengan nilai matematika 60? Kita hitung aja secara turus. Itu nanti kita coret, maka kita munculkan turusnya atau talinya itu ada sebanyak 4. Maka nilai 60 ini frekuensinya sebanyak 4. Begitu juga nilai 70 ini nanti kita akan hitung sehingga hasilnya ada 6. 80 ya. Nah, 80 kita cari juga dengan cara turus, maka frekuensi nilai 80 itu ada 7. Demikian juga nilai matematika yang 90 frekuensinya ada berapa banyak? Yaitu 3. Nah, yang 100 ini ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Ini dengan cara turus. Maka frekuensi datanya ini adalah 30 siswa. Bisa ya? Kita lanjut kepada tabel distribusi frekuensi data majemuk, di mana untuk menentukan tabel distribusi frekuensi data majemuk atau kelompok ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan atau bisa juga disebut range ya, di mana jangkauan itu bisa kita peroleh dengan cara data terbesar dikurang data terkecil, atau range juga data terbesar dikurang data terkecil. Setelah kita peroleh langkah pertama ini, kita menentukan banyak kelasnya, di mana untuk menentukan banyak kelasnya kita dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, aturan Sturges bisa dirumuskan dengan cara seperti ini, di mana K-nya ini merupakan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini merupakan banyak data. Nah, yang ketiga, setelah ini kamu akan menemukan panjang dari interval kelas atau panjang kelas. Untuk menentukan panjang interval kelas, kita gunakan rumus range atau jangkauan tadi yang kita peroleh, kita bagi dengan banyaknya kelas atau K, di mana panjang setiap kelas pada interval itu selalu sama. Nah, interval yang dipakai lebih besar dari nilai P. Maksudnya apa Kak? Kita akan melakukan pembulatan, di mana jika nilai P-nya ini kamu peroleh itu berupa akan desimal, maka kamu akan membulatkannya ke atas. Contohnya seperti ini. Jika P kamu peroleh 5,25, maka akan kita bulatkan P-nya itu sama dengan 6. Demikian juga P-nya sama dengan 6, kita bulatkan menjadi 7, karena interval yang akan kita pakai sedikit lebih besar dari nilai P. Setelah langkah 1, 2, dan 3 ini kita peroleh, untuk menentukan frekuensinya kita bisa menggunakan dengan cara turus tadi atau dengan cara tali. Untuk lebih jelasnya kita lihat kepada contoh soalnya ya. Diketahui hasil tinggi badan siswa seperti ini. Dari data yang kamu ada ini, kamu bisa menentukan mana data terkecil, data terbesar, dan berapa banyak datanya. Nah, kalau kita perhatikan, data terkecil ini adalah 140, yaitu nilai terkecil dari semua datanya ini. Sedangkan data terbesarnya adalah 173, atau nilai yang paling besar dari semua datanya ini. Nah, banyak datanya itu sama dengan hasil data yang kamu teliti, yaitu 50 siswa. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita ingin menentukan jangkauannya Kak. Nah, kita ingat tadi jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Berarti 173 kita kurang dengan 140, maka kita peroleh hasilnya adalah 33. Maka jangkauannya adalah 33. Nah, yang kedua kita ingin menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini merupakan banyak data. Maka kita peroleh 1 ditambah 3,3 log 50 itu 1,69.
maka kita peroleh nanti banyak kelasnya itu adalah 6,6067, di mana kita bulatkan saja menjadi 7. Maka banyak kelas itu adalah 7. Sampai sini paham ya? Yang ketiga, kita ingin menghitung interval kelas atau panjang kelas dengan cara membagi jangkauannya ini dengan banyak kelas, yaitu R dibagi dengan K. Nah, range-nya ini kan 33, kita bagi dengan 7, maka akan kita peroleh 4,714. Sehingga kita bulatkan ini menjadi 5. Kita harus membulatkan ke atas ya, karena sedikit lebih besar dari hasil nilai P ini. Maka panjang interval kelas itu adalah 5. Kita ingat panjang setiap kelas itu selalu sama. Paham ya? Sekarang setelah kamu memperoleh hasil-hasilnya ini, kamu bisa menyusun tabel distribusi frekuensinya, di mana menentukan banyak kelas dan frekuensi. Nah, kita perhatikan banyak kelasnya ini kan 7. Artinya kita buat baris sebanyak 7, di mana baris pertama ini untuk kelas interval pertama, baris kedua kelas interval kedua, baris ketiga kelas ketiga, baris keempat kelas keempat, dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 7. Paham ya? Untuk menentukan banyaknya kelas pada kelas pertama, kita mulai dari data terkecil yaitu 140. Maka kita pindahkan saja ke sini ya. Nah, kita perhatikan yang diketahui tadi panjang kelas adalah 5. Artinya kamu hitung saja dari 140, 141, 142, 143 sampai 144. Panjangnya ini ada 5. Maka nilai kelas pertama itu dimulai dari 140 sampai 144. Paham ya? Nah, kemudian untuk di kelas kedua kita tambahkan saja dari 144 ini, kita tambah 1 yaitu 145. Karena panjang kelas tiap-tiap kelas itu selalu sama yaitu 5, maka kita hitung lagi 145, 146, 147, 148, 149. Ini kan ada sebanyak 5. Maka kelas kedua kita mulai dari 145 sampai 149. Nah, kelas ketiga juga begitu ya, kita tambahkan 1 maka dia menjadi 150. Kita mulai dari 150, 151, 152, 153 sampai 154. Ini juga ada 5. Nah, kelas keempat kita mulai dari tambahkan aja 1, 155. Nah, panjang kelasnya 5 ya, berarti kita mulai dari 155, 156, 157, 58 sampai 159. Ini ada juga sebanyak 5. Nah, kelas kelima itu 160 sampai kita tambahkan lagi ya, tetap dia panjang kelasnya 5 ya. Berarti 160 sampai 164. Bisa ya? Nah, kelas ke-6 itu kita mulai dari 165 sampai 169. Maka kelas ke-7 atau kelas terakhir itu kita mulai dari 170 sampai 174. Paham ya? Di sini banyak kelas bisa kita ganti dengan nama tinggi badan siswa. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk menghitung frekuensinya ini, frekuensi masing-masing kelas itu kita bisa menggunakan dengan cara turus. Artinya, kelas pertama dimulai dari 140 sampai 144. Artinya, ada berapa banyak data pada ini yang nilainya dari 140 sampai 144. Maka kita bisa hitung dengan cara turus. Contoh untuk kelas pertama kita perhatikan di sini ada 140, berarti ada di sini ya. Kemudian yang kedua 143 juga di antara 140 sampai 144. Nah, yang berikutnya berarti ada frekuensinya ada 2. Nah, kelas kedua berarti kita mulai dari 145 sampai 149, yaitu 148 1, 146 2, 149 3, 147 4, maka datanya ada 4. Frekuensi kelas kedua itu ada 4. Demikian juga kita pakai cara yang sama untuk menghitung frekuensi pada kelas ketiga, yaitu dari 150 sampai 154. Kita perhatikan di sini 151 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nggak ada lagi ya, maka frekuensi kelas ketiganya adalah 10. Demikian juga cara yang sama untuk menentukan frekuensi kelas keempat. Artinya ada berapa banyak data pada ini
yang dimulai dari 155 sampai 159. Dengan cara yang sama dengan cara turus tadi, kita akan memperoleh banyak datanya adalah 14. Nah, frekuensi kelas kelima dengan cara yang sama dengan cara turus, kita akan memperolehnya itu sebanyak 12. Demikian juga untuk menentukan frekuensi kelas ke-6, yaitu kita peroleh itu sebanyak 5. Nah, kelas ke-7 kita peroleh sebanyak 2, yaitu 170, 172, dan 173. Maka ada sebanyak 3 ya. Jumlah frekuensinya ini sama dengan banyak datanya ini. Atau kita jumlahkan aja ini. Sehingga jumlah frekuensi itu sama dengan banyaknya data. Yaitu berapa Kak? 50. Atau bisa kita simpulkan dengan sigma Fi itu sama dengan 50. Atau sigma Fi ini bisa juga disimpulkan dengan N besar ya. Itu sama dengan jumlah frekuensi atau banyak data. Maka jika kita susun tabel datanya ini akan menjadi seperti ini. Inilah tabel distribusi frekuensi dari data-data 50 tinggi badan siswa ini. Kira-kira paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.